Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 evaluasi DPI. Kali ini kami melakukan evaluasi audit PI ke Rumah Sakit RSUD Dr. Adiatma MPH. Kami menemukan beberapa visi misi dan identifikasi perusahaan. Pertama kita akan melakukan menjelaskan identifikasi perusahaan terlebih dahulu kepada Agdata. Saya silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan. Pertama, nama perusahaannya adalah RSUD Dr. Adiatma MPH. Identitasnya adalah rumah sakit, dan rumah sakit ini berjenis rumah sakit umum di daerah RSUD. Status milik pemerintah daerah. Sejarah singkat, RSUD Dr. Adiatma MPH Semarang memiliki sejarah yang panjang, dimulai sebagai rumah sakit khusus kusta pada tahun 1952. Seiring waktu, rumah sakit ini berkembang dan menjadi rumah sakit umum. Kemudian naik kelas menjadi RSUD kelas B non-pendidikan pada tahun 2003 dan kemudian menjadi RSUD kelas B pendidikan. Awal mula pada tahun 1952 dibangun Rumah Sakit Khusus Kusta Tugarejo oleh Dinas Pemberantasan Penyakit Kusta Provinsi Jawa Tengah. Tujuan awalnya adalah kusta dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Perkembangan pada tahun 1968 berkembang menjadi Rumah Sakit Kusta Tugarejo Semarang. Pada tahun 1999, secara bertahap mulai membuka pelayanan untuk pasien umum, dan pada tahun 2000 resmi menjadi Rumah Sakit Umum kelas C. Melalui keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial pada tahun 2003, naik status menjadi RSUD kelas B non-pendidikan, dan pada tahun 2014 menjadi RSUD kelas B pendidikan. Visi dan misi. Yang pertama, Rumah Sakit prima mandiri dan terdepan dalam pelayanan dan pendidikan profesi. Misinya, yang pertama memberikan pelayanan yang bermutu dan mengembangkan pelayanan unggulan, menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan. Meningkatkan profesionalisme SDM kesehatan yang berdaya saing dalam pelayanan dan pendidikan. Yang terakhir, mengembangkan sarana dan prasarana rumah sakit yang aman dan nyaman. Berikutnya, struktur organisasi beserta tugasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan di sini struktur organisasi beserta tugasnya. Pertama, tugas dan fungsi struktural direktur. Direktur itu tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan rumah sakit untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang optimal, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada di bawah direktur itu ada wakil direktur umum dan keuangan. Nama Kinetika Sinantri, tugas membantu direktur dalam pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan sumber daya non-medis. Berikutnya ada Kabak Perencanaan dan Diklat. Ada Dr. Retno Wurian, tugas merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan perencanaan strategis serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SDM. Berikutnya ada Kasubag Program. Ada Dr. Retno Wurian, tugas merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan perencanaan strategis serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SDM. Berikutnya ada Kasubag Monitoring dan Evaluasi, ada Dr. Dian Puspitasari, tugas yaitu melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan rumah sakit.
Berikutnya lagi ada Kasubag Pendidikan dan Latihan, ada Mei Kristanti, yaitu tugasnya mengelola pelaksanaan pendidikan dan pelatihan internal dan eksternal. Berikutnya ada Kabag Keuangan, ada Amar Ustadi Abdullah, tugas mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan rumah sakit secara akuntabel. Terus ada Kasubag Anggaran, ada Saryono, tugas menyusun anggaran tahunan rumah sakit dan melakukan pengendalian anggaran. Terus di Kasubag ada Kasubag Akuntansi, ada Moh Sri Handoko, tugas menyusun laporan keuangan dan pencatatan transaksi sesuai standar akuntansi. Dan ada Kasubag Perbendaharaan dan Verifikasi, ada Sri Sugianti, tugas yaitu mengelola kas, verifikasi dokumen, dan pembayaran operasional rumah sakit. Kemudian ada Kabag Umum, yaitu Emi Sinta Dewi, tugas mengelola administrasi umum, perlengkapan rumah tangga, dan sarana non medis. Ada lagi Kasubag TU dan Humas, ada Dwi Astuti, tugas melaksanakan tata usaha dan hubungan masyarakat. Kemudian ada Kasubag Organisasi dan Pegawaian, ada Dr. Ratna Prima Dewi, tugas mengelola struktur organisasi, kepegawaian, dan pengembangan karir ASN. Kemudian ada Kasubag Rumah Tangga, ada Surono, yaitu tugasnya mengelola pemeliharaan sarana prasarana, kebersihan, dan keamanan. Terus ada wakil direktur pelayanan, ada Dr. Elina Rumanti, yaitu tugasnya membantu direktur dalam pengelolaan pelayanan medis, keperawatan, penunjang, dan mutu pelayanan. Terus ada Kabid Pelayanan, Dr. Yeni Yulianti, tugasnya mengelola layanan medis, rawat inap, perawat jalan, dan SOP pelayanan klinis. Terus ada Kabid Penunjang. Kabid Penunjang itu tugasnya mengelola layanan medis, rawat inap, perawat jalan, dan SOP pelayanan klinis. Terus ada Kasih Penunjang Medik, ada Bapak Sigit Wijo Kongko, tugas mengelola laboratorium, radiologi, farmasi, dan penunjang medis lainnya. Terus ada lagi Kasih Penunjang Non Medik, ada Santoso, tugas mengelola logistik, cleaning, laundry, gizi, dan transportasi pasien. Terus ada Kabid Perawatan, ada Kurnia Yulia Stuti, tugas mengelola sistem keperawatan dan asuhan keperawatan berbasis keselamatan pasien. Terus yang terakhir ada subkoordinator dan kelompok jabatan fungsional, yaitu tugasnya menyelenggarakan tugas teknik fungsional sesuai bidang masing-masing seperti dokter, perawat, analisis laboratorium, farmasi, dan lainnya sesuai standar kompetensi dan jenjang jabatan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bapak pendahuluan. Identifikasi enterprise goals atau EG berdasarkan dari visi misi dan yang visi misi telah dilakukan teman-teman sebelumnya. RSUD Dr. Adiatma MPH memiliki komitmen untuk memberikan layanan kesehatan optimal. Jadi tidak hanya pasien tapi juga masyarakat secara luas. Untuk mendukung komitmen tersebut, rumah sakit tentunya menyusun tujuan strategis atau enterprise goals berdasarkan hasil analisis kami, kebutuhan dari para pemangku kepentingan. Enterprise goals disusun agar selaras dengan visi dan misi rumah sakit ini. Serta kami mengelompokkan 4 dimensi goal sport, yaitu financial, customer, proses, dan learning goals. Hasil lahir dari pemetaan kami ini mencakup 4 solusi utama, yaitu pertama adalah IG01, IG05, IG06, dan IG10, di mana diantaranya IG01 adalah portofolio produk dan layanan yang kompetitif, lalu budaya pelanggan yang berorientasi pada pelanggan,
lalu keberlanjutan dan ketersediaan layanan bisnis, dan keterampilan staf, motivasi dan produktivitas. Itu adalah komponen IG atau enterprise goals yang telah berhasil kami analisa. Berikutnya adalah alignment goals yang akan dijelaskan oleh saya. Untuk Mbak Novita, dipersilakan. Baik, yang untuk terakhir pada bagian identifikasi, kita membahas pada bagian RSUD Dr. Adityatma MPH yang menyelaraskan tujuan strategis rumah sakit dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Jadi ini merupakan langkah penting dalam proses audit layanan teknologi informasi karena tujuan organisasinya tidak akan efektif jika tidak sejalan dengan ekspektasi dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat, seperti pasien, tenaga medis, manajemen rumah sakit, hingga pemerintah daerah. Jadi dalam konteks ini, alignment goal, tujuan penyelarasan digunakan sebagai jembatan antara enterprise goals yang telah dirumuskan sebelumnya dengan strategi implementasi teknologi informasi rumah sakit. Tujuan dari penyelarasan ini adalah memastikan bahwa investasi di bidang TI ini benar-benar mendukung kebutuhan bisnis rumah sakit secara nyata dan meningkatkan efisiensi pelayanan serta memperkuat keunggulan kompetitif rumah sakit di era digital. Sebagai contoh, pada dimensi finansial rumah sakit menetapkan alignment goals AG03, yaitu memastikan manfaat yang direalisasikan dari investasi dan portofolio layanan berbasis TI ini menunjukkan bahwa setiap investasi teknologi tidak hanya sekedar pengadaan alat, tetapi harus memberikan nilai tambah bagi operasional rumah sakit. Lalu ada dimensi customer. Terdapat dua alignment goals utama, yaitu AG12 dan AG06, di mana AG12 ini tuh menekankan pentingnya memiliki staf yang kompeten dan termotivasi dengan pemahaman yang menyeluruh terhadap integrasi antara bisnis dan teknologi. Sedangkan AG06 mengarah pada kemampuan rumah sakit untuk secara cepat dan fleksibel mengubah kebutuhan bisnis menjadi solusi operasional yang efektif yang tentunya sangat penting dalam sektor kesehatan yang dinamis. Sementara itu, pada dimensi internal, rumah sakit mengadopsi AG08, yaitu mendukung proses bisnis melalui integrasi aplikasi dan teknologi. Hal ini tuh dapat mencerminkan upaya rumah sakit dalam mengurangi sistem yang terpisah-pisah dan mulai beralih ke ekosistem TI yang lebih terintegrasi agar proses pelayanan medis menjadi lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan. Dengan melakukan proses identifikasi alignment goals ini, RSUD Dr. Adityatma MPH telah menunjukkan keseriusannya dalam membangun sistem teknologi informasi yang bukan hanya canggih, tetapi juga tetap tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Sekian penjelasan dari saya. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari apa yang sudah dibahas oleh teman-teman saya. Secara keseluruhan, identifikasi enterprise goals dan alignment goals ini menjadi fondasi penting dalam perencanaan strategis rumah sakit, terutama dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan di era digital. Pendekatan yang terstruktur ini membantu rumah sakit untuk tetap adaptif, responsif, dan
berorientasi pada mutu layanan. Sekian yang dapat dijelaskan oleh kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau salah sebagainya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.